Kalau arak haram diminum sudah sepakat. Dipahami oleh mayoritas para ulama yang dimaksud dari zina itu najis. Fajtanibuhu. Karena itu adalah perbuatan dari syaitan. Fajtanibuhu. Tinggalkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh, fini sepuh, hadirin hadirat semuanya, jamaah majelis ta'lim Al-Ghuraba Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi wasilah bagi kita semua, menjadi sarana bagi kita semua untuk kita terus meningkatkan kualitas pemahaman kita, kualitas ilmu kita terkait dengan masalah urusan-urusan agama ini. Dan mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita juga ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia saja, tapi menghantarkan kita untuk bisa bertemu lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini kita masih membahas seputar tentang benda-benda najis yang harus kita bersihkan. Ya. Karena itu akan menghalangi diterimanya amalan ibadah kita, khususnya ibadah sholat kita. Para ulama sepakat bahwa syarat diterimanya ibadah sholat itu salah satu diantaranya harus suci dari najis. Nah, pada pembahasan pekan yang lalu sudah kita bahas hal-hal yang disepakati, apa saja yang para ulama tidak ada perbedaan sedikit pun bahwa benda itu najis. Dan hal-hal yang masih diikhtilafkan, masalah khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, pada kesempatan malam hari ini masih membahas hal yang diperselisihkan, yang diperdebatkan. Kalau pembahasan sebelumnya di antara yang jadi khilaf di kalangan para ulama tentang kenajisannya, yaitu terkait dengan apa Pak? Khamr, betul? Arak. Walaupun jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa arak itu najis. Jadi kalau melekat, nempel di badan kita, di baju kita, di kain sarung kita,
atau di tempat sholat kita, di sajadah kita ada cairan berupa khamr gitu kan, maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Ada najis yang mengenainya. Nah itu mayoritas Bapak Ibu rahimahullah. Tapi ada sebagian para ulama mutaakhirin yang mengatakan bahwa arak itu tidak najis. Kalau arak haram diminum sudah sepakat. Betul ya? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, ya, kemudian apa? Mengundi nasib, berhala, itu rijsun. Dipahami oleh mayoritas para ulama yang dimaksud rijsun itu najis. Fajtanibuhu, karena itu adalah perbuatan dari syaitan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah. Maka sepakat gak ada perdebatan, sedikit maupun banyak. Karena kata Nabi, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan haram, baik sedikit maupun banyak. Nah, cuma permasalahannya kalau diminum jelas gak boleh. Tapi kalau seandainya itu arak menetes atau itu arak misalkan nempel di badan kita, apakah najis di sana adalah betul-betul najis secara fisiknya dan tidak boleh diminum, ataukah ada pendapat lain? Nah, ternyata ada sebagian para ulama yang menyatakan bahwa betul arak khamr itu tidak boleh diminum, tapi bukan berarti kemudian secara fisik najis. Nah, kemarin sudah kita bahas dalilnya. Salah satu di antara dalil alasan yang dijadikan oleh para ulama bahwa khamr itu tidak najis karena makna arti rijsun di sana bukan najis secara fisik, ya. Tapi apa? Perbuatan orang yang minum arak, orang yang menyembah berhala, orang yang judi gitu kan. Nah, perbuatannya itulah yang mengandung dosa. Fisiknya tidak najis. Seperti itu. Nah, walau alam bisawab Bapak Ibu. Tapi kalau jumhur ulama lebih hati-hati. Sudahlah, kalau memang itu ada menetes, sebisa mungkin itu jangan sampai terjadi. Betul nggak? Nah, karena ini masalah ibadah, lebih hati-hati. Memang walaupun ada hadis yang lain di sini yang dijadikan oleh ulama mutaakhirin. Contohnya apa? Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dengan membawa apa? Segalon khamr gitu kan. Oh, dihadiahkan kepada Rasulullah gitu kan. Nah, tapi kemudian apa? Kata Rasulullah, tahu gak kamu bahwa khamr itu apa? Haram, gak boleh gitu kan. Pada waktu itu para sahabat mungkin belum tahu. Karena arak itu sebelumnya pernah diperbolehkan untuk diminum gitu kan. Dia belum tahu bahwa sudah turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizun min amalis syaitan. Nah, kemudian apa? Rasulullah menyuruh untuk membuangnya. Sebelumnya itu enggak suruh membuang. Setelah Rasulullah berkata itu haram, itu sahabat berbisik-bisik kepada salah satu sahabatnya. Rasulullah melihat sahabat itu berbisik-bisik, ditanya, apa yang kau bisikkan? Rupanya sahabat yang berbisik itu bilang sama sahabatnya itu, kita jual saja, gitu kan. Kan haram tuh, gak boleh diminum, gimana kita jual saja? Maka Rasulullah berkata, innallaha
alladzi harrama syurbuha haramu bai'uha. Allah itu kalau sudah mengharamkan sesuatu untuk diminum, maka dijualnya juga tidak boleh. Fa fatahar rajul, tiba-tiba setelah itu sahabat tadi tuh yang mau menghadiahkan arak kepada Nabi membuka tutup botolnya gitu kan, atau galon katakanlah sekarang. Kemudian apa? Dibuanglah. Jadi enggak jadi dijual gitu kan. Dibuang hatta zahaba ma fiha, sampai itu botol, itu galon kosong daripada khamr itu. Semuanya dibuang. Nah, pada waktu itu Rasulullah enggak pernah merintahkan kepada sahabat yang telah membuang khamr tadi, itu khamr atau itu botol, itu galon, untuk mensucinya, untuk membersihkannya. Dipahami oleh para ulama kalau seandainya itu najis, maka berarti gak boleh ada sedikit pun sisa-sisa yang nempel di botol itu. Nah, ini yang dijadikan oleh siapa? Oleh sebagian para ulama mutaakhirin. Ya. Dan pada waktu itu ketika Rasulullah melihat sahabat membuang khamr ke tanah, Rasulullah nggak memerintahkan untuk supaya kemudian bekas khamr yang menetes atau jatuh ke tanah itu untuk diguyur. Dipahami, kalau seandainya khamr itu najis, seperti najisnya kencing, pasti disuruh apa? Diguyur juga dengan air supaya apa? Baunya misalkan itu kan hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari sini kemudian berarti haram untuk diminum, tapi secara fisiknya tidak najis. Itu sebagian para ulama Pak ya. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu, perbedaan pendapat tentang arak itu najis atau tidak, ini nanti berdampak kepada hukum apa Pak? Hukum parfum. Pertanyaannya bagaimana hukum parfum? Ya, yang parfum itu dicampuri alkohol. Kan suka ada tulisan parfum bebas alkohol, seperti yang ditempel di sini di masjid ini sudah apa namanya? Sudah aman gitu kan? Karena tidak ada unsur alkohol. Tapi ada parfum-parfum tertentu yang itu dicampuri alkohol. Mengandung alkohol sekian persen kan gitu ya. Nah, ini nanti hukumnya seperti itu. Kalau sejak dari awal misalkan katakanlah mengambil pendapat jumhurul ulama bahwa khamr itu najis, maka apa? Parfum yang dicampuri alkohol. Karena ternyata larutan yang digunakan untuk pencampuran parfum itu adalah kandungannya adalah kandungan khamr gitu kan. Yang kalau diminum itu memabukkan. Karena maaf, alkohol itu tingkatannya kan beda-beda Pak. Kata para ahli kimia, itu ada yang namanya etanol. Etanol itu konon katanya rumus kimianya itu C2H5OH. Jadi alkohol itu kan cairan putih yang gampang menguap biasanya kan. Yang biasanya itu ada di bahan bakar tuh mengandung alkohol. Hand sanitizer itu kan mengandung alkohol juga, betul nggak Pak? Kalau itu kan apa namanya Pak? Dingin. Bapak Ibu habis wudu masuk masjid pakai hand sanitizer, itu ada alkohol dulu Pak. Jadi kalau seandainya ngikut pendapat yang jumhur ulama, nggak ada najis, ada alkohol gitu. Seperti itu Pak. Ya, termasuk parfum. Nah, ada yang kedua yang namanya apa? Metanol. Metanol itu rumus kimianya itu
H3OH. Dah, metanol ini alkohol yang biasa digunakan untuk melarutkan zat padat. Termasuk apa? Ini termasuk parfum. Dilarutkan cat misalkan dan yang lainnya. Kayak thinner misalkan itu kan. Dan yang lainnya. Dan etanol ini kalau diminum, Pak, kalau diminum itu bisa mati. Karena bukan minuman gitu kan. Racun. Coba Bapak Ibu minum alkohol kan itu kan. Yang murni alkohol ya. Alkohol. Kalau khamr itu bukan alkohol, minuman, tapi ada unsur kandungan alkoholnya berapa persen gitu kan. Kan kalau minum khamr itu kan nggak mati, nggak mematikan, cuma bikin orang apa? Orang fly saja, hilang kesadarannya. Kalau alkohol diminum bukan bikin orang fly, apa? Mati gitu kan. Racun sudah jelas. Ya. Nah, kalau istilah kimianya itu disebut isoprofil namanya, gitu kan. Jadi ini biasa yang digunakan untuk jadi bahan pengawet gitu. Ya. Nah, ini nanti dampaknya terhadap parfum juga gitu. Parfum. Makanya ada orang yang nggak mau pakai parfum yang mengandung alkohol, betul kan Pak? Yang mengandung alkohol enggak. Karena dia berpendapat bahwa Pak, pelarut yang digunakan untuk mengawetkan harum bau parfum itu adalah kandungan etanol tadi. Nah, gitu. Sehingga hukum parfum yang pakai alkohol juga artinya Pak, terjadi perbedaan pendapat Pak. Fatwa kerajaan Arab Saudi itu nggak boleh. Tapi fatwa Al-Azhar Mesir membolehkan parfum yang mengandung alkohol. Karena apa? Itu bukan khamr. Karena kalau parfum diminum mati, kan gitu kan? Coba Bapak minum parfum gitu kan. Yang tidak diperbolehkan diminum itu adalah apa? Khamr, seperti itu. Itu Pak ya. Jadi khilafiyah seperti itu. Terkait dengan masalah khamr. Nah, Bapak Ibu, pembahasan kita pada malam hari ini masih khilafiyah terkait dengan benda-benda apakah ini najis apa bukan. Apa? Qala al-muallif hal yu'tabaru damu minan najasat. Apakah darah itu termasuk benda najis? Darah manusia ya. Nah, sekarang kita hukum darah. Darah yang keluar. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan masalah darah ini ada beberapa pembahasan. Satu, damul haid, darah haid. Ini darah yang berkaitan dengan kewanitaan kau ini. Nah, khusus darah haid, Bapak Ibu, wa huwa najasun bittifaqil ulama'i. Khusus darah haid ini termasuk ittifaq, ijma, sepakat. Gak ada perbedaan bahwa darah haid itu apa? Najis. Ya, jadi gak ada toleransi lagi. Ibu-ibu misalkan ya, hati-hati tempat sholat, sajadah, pakaian yang dipakai misalkan itu kan. Kalau ada haidnya, ya ini gak ada toleransi lagi. Harus bersih. Kenapa? Najis. Nah, yang jadi perdebatan adalah damul insan, darah manusia. Bukan darah haid ya, darah luka katakanlah Bapak Ibu, karena tergores, karena luka jatuh misalkan dari kendaraan, atau luka karena patah atau apapun lah itu kan. Kira-kira kalau seandainya seorang sholat habis berwudu dan darahnya nempel di badannya karena luka keluar, kemudian dia sholat sah nggak? Kan itu ya? Pernah nggak Pak, misalkan ada orang yang luka sambil dia tetap sholat,
Maka dalam hal ini mukhtalafun fih. Para ulama berbeda pendapat. Fal masyhur, memang pendapat yang masyhur, dan ini pendapat mayoritas memang Bapak Ibu, seperti hukum arak. Ya. Fal masyhur inda ashabil mazahibil fiqhiyah an-nadama najasun. Pendapat yang paling masyhur, dan ini diikuti oleh mayoritas ulama-ulama mazhab fikih, bahwa darah manusia yang keluar itu najis. Jadi kalau sholat kemudian nempel atau ada darah nempel, termasuk apa Bapak Ibu? Lagi sholat digigit nyamuk kayak gitu kan, nempel kemudian digigit nyamuk, kemudian kita tepuk, keluar darah, najis. Ya, itu pendapat yang pertama. Walaupun nanti sebagian berpendapat bahwa kalau keluarnya sedikit, ma'fu itu sesuatu yang dimaafkan, seperti itu. Ya. Nah, apa dalilnya? Dalilnya itu adalah keumuman ayat Al-Quran surat Al-An'am 145 terkait dengan keharaman darah untuk dimakan atau diminum, darah yang mengalir, daman masfuhan. Kan di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, kalau kita baca ayat Al-Quran yang disebutkan secara teks, secara nas, makanan yang tidak boleh dimakan itu ada berapa Pak? Babi, kemudian apa? Bangkai, darah yang mengalir darah, dan yang kemudian selanjutnya apa? Daging babi. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kul, katakanlah Nabi, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin, aku tidak mendapatkan dari sekian apa yang dia wahyukan kepadaku dari makanan yang Allah haramkan untuk dimakan, kecuali satu apa? Mayyitah, bangkai. Kita sudah bahas bangkai, yang dimaksud adalah apa? Binatang yang matinya bukan karena disembelih secara syariat, itu masuk dalam kategori bangkai. Mati karena mati sendiri, tidak disembelih, mati karena dipukul, mati karena jatuh dari ketinggian, mati karena tenggelam, atau mati karena tercekik, bukan disembelih prinsipnya. Itu bangkai, haram. Apapun itu binatang. Audama masfuhan, atau darah yang mengalir, darah binatang yang masfuhan, yang mengalir, yang dikumpulkan dengan jumlah yang banyak. Ya. Kalau istilah kitanya apa Pak? Kalau darah yang dibekukan, saren. Saren itu darah yang dikumpulkan, mengalir, kemudian dibekukan. Nah, ini nggak ada perbedaan di kalangan para ulama, nggak boleh. Aulah khinzirin, atau daging babi. Fa innahu rijsun, maka itu adalah rijsun, sama dengan tadi arak rijsun, najis. Maka dari sinilah kemudian mayoritas para ulama, karena di sini ada kata-kata rijsun dan sebelumnya disebutkan daman, darah manusia, darah hewan termasuk di dalamnya, maka apa? Disimpulkan, oh, ada kata-kata rijsun, maka najis. Persis seperti hukum khomer, arak. Allah menutup, fa innahu rijsun min amali syaitan. Ini yang dijadikan argumen dalil oleh mayoritas para ulama. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, bainama zahaba jama'atun minal mutaakhirin, hanya saja ada yang berpendapat, sekelompok para ulama, jamaah itu berarti nggak sedikit juga Pak, bukan satu orang ulama,
jamaah, lebih dari 3. Siapa di antaranya? Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani yang mengarang kitab Subulus Salam kalau gak salah. Sarah dari kitab Bulughul Maram. Wasadiqul Khan wal Albani. Nah, kalau ini termasuk ulama kontemporer. Wa Ibnu Utsaimin. Kalau Ibnu Utsaimin ini salah satu mufti kerajaan Arab Saudi. Ini ulama kontemporer ya gitu kan. Berpendapat apa Bapak Ibu? Ilal qauli bi taharatihi. Berpendapat bahwa darah itu suci. Persis seperti arak tadi. Gak boleh dimakan, gak boleh diminum, tapi bukan berarti secara fisik itu najis. Nempel di badan, nempel di masjid dan yang lainnya. Maka darah juga sama. Darah hewan yang daman maspuhan ya, kemarin habis kurban misalkan. Gak boleh diminum, gak boleh dikumpulkan jadi saren dimakan. Tapi kalau saatnya habis nyembelih, kemarin misalkan Bapak Ibu ya, habis nyembelih, kemudian mau sholat, berwudu, masih ada darah yang nempel gitu kan, maka sah sholatnya menurut pendapat yang kedua. Kenapa? Karena itu tidak najis ya. Itu nanti konsekuensinya hukumnya itu seperti itu. Nah, terus alasannya apa? Apa bantahan, apa jawaban dari ulama mutaakhirin ini yang mengatakan bahwa betul darah termasuk darah manusia itu ya, itu gak boleh dimakan, gak boleh diminum, tapi tidak menunjukkan bahwa status itu najis sehingga kalau nempel di badan, nempel di tempat sholat, nempel di sajadah, gak membuat sholatnya itu tidak diterima. Beda dengan darah haid Pak ya. Kalau darah haid gak ada toleransi, ini darah luka, kadang-kadang ada bisul atau ada luka apalah gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kan gitu ya. Kalau dicuci juga nggak memungkinkan dan yang lainnya. Nah, jawabannya adalah ya, jadi kalau kita itu harus tahu kok kenapa ulama itu berpendapat itu tidak najis. Ternyata alasannya apa? Satu, annal asla fil asya'i at-taharah. Karena alasannya hukum asal segala sesuatu adalah suci. Hatta yakumad dalilu ala najasati. Hingga sampai ada dalil yang pasti, yang jelas, spesifik, qat'i. Qat'i itu jelas secara lisan, secara nas dari Nabi bahwa ini najis. Kan kalau haid jelas Bapak tadi ya. Haid itu jelas. Bahwa kan Nabi memerintahkan untuk membersihkannya. Air kencing jelas. Ketika ada seorang Arab gunung datang ke masjid, buang air kecil, langsung memerintahkan kepada para sahabat untuk mengguyur. Ya, madhi jelas. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, Sayyidina Ali, ya, menyuruh istrinya untuk bertanya, tolong tanyakan, bagaimana kalau ada seseorang yang dia itu keluar madhi. Rasul mengatakan igsil zakaraka, cuci zakarnya, kemudian mau sholat watawaddo, berwudu. Jelas kan disuruh untuk mensucinya. Tapi khusus tentang darah itu enggak ada. Yang secara khusus kalau nempel, kalau melekat di badan tuh harus dicuci. Kalau benar-benar najis pasti Rasulullah tidak mungkin membiarkannya. Nah, itu kata para ulama begitu, Pak. Makanya saya lihat, wala na'lam, dan kami tidak tahu, kata ulama yang mengatakan bahwa darah itu tidak najis. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ghusli dami ghairi damil haid. Kami tidak tahu, tidak mendapatkan suatu hadis yang isinya tentang perintah Rasulullah untuk mencuci darah kecuali darah haid. Ma'a kasrati ma yusibul insan min juruhin wa nahya. Padahal di zaman Nabi banyak kisah-kisah, kejadian-kejadian tentang apa? Luka-luka para sahabat, dan luka para sahabat itu mengakibatkan darah keluar.
Dan di saat luka para sahabat darah keluar di masjid atau di saat para sahabat sholat, tidak ada perintah dari Nabi bahwa dibersihkan darahnya gitu. Kalau seandainya najis, kata para ulama nih, apa? La bayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Pasti Rasulullah menjelaskan, memerintahkannya. Kenapa? Karena tidak mungkin sesuatu yang najis dibiarkan oleh Rasulullah. Pasti segera langsung. Ya, apa dalilnya? Satu, Bapak Ibu. Annal muslimin, sesungguhnya para sahabat dulu mazalu yusalluna fi jirahatihim, pernah suatu ketika itu mereka sholat dan sholatnya tidak dibatalkan, padahal badannya penuh dengan luka, dan berbicara tentang luka pasti keluar darah. Wa qad yasilu minhumud damul katsir, pernah dalam beberapa riwayat ketika para sahabat itu sholat dan keluar darah karena lukanya, bahkan darahnya kathir. Kathir itu cuma bukan setetes, banyak. Ya. Walam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam al-amru bi ghuslih, dan kami belum mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk membasuhnya, mencucinya, ya, hingga sampai di sini seorang ulama, ya, wa qala al-Hasan ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Para sahabat itu kalau sedang dia sholat dan lukanya mengeluarkan darah, sholatnya nggak diputuskan. Disimpulkan, oh berarti tidak najis. Paham ya? Kalau najis, udah batal, basuh dulu, bersihkan dulu, udah bersih baru sholat. Ya. Wa fi hadis sahabil ansari, bahkan ada sebuah hadis tentang kisah seorang sahabat orang Ansor dalam sebuah peperangan. Dulu kalau dalam sebuah peperangan itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat itu untuk meronda, Pak, di malam hari. Namanya itu hirosah. Ya. Hirosah. Yang namanya hirosah itu berarti semalaman tuh nggak tidur. Yang lain tidur gantian gitu kan. Kenapa? Untuk menjaga benteng pertahanan jangan sampai musuh masuk. Dan pahalanya orang yang hirosah itu kan besar. Ribat bersiap siaga menjaga pertahanan jangan sampai musuh masuk. Ini ceritanya ada seorang sahabat berjaga-jaga jangan sampai orang-orang kafir masuk ke wilayah pertahanan di malam hari, sambil nunggu, ceritanya sholat malam. Ya, mungkin daripada musuh nggak ada, sholat ceritanya. Luar biasa. Faromahul musyrik bisahnya. Ketika seorang sahabat sedang sholat itu, dia terkena panah orang musyrik. Fawadu'ahu, maka mengenai badannya, fanaza'ahu, dan panah itu sedang sholat dicabutnya. Kita bisa bayangkan ya, sholat di panah, kena panah, itu dicabut, hatta romahu bisalasa, ketika dia sedang sholat, kena lagi, sampai 3 kali kena. Bisalasa ashumin, summa roka'a wa sajada, ruku, sujud, saking khusyuknya mungkin, atau mungkin bisa jadi nggak terasa, gara-gara saking khusyuknya. Wa madha fi sholatihi, dan dia sampai menyelesaikan sholatnya. Jadi nggak dibatalin Pak sholatnya. Padahal sudah 3 kali panah mengenai badannya. Wa huwa yamuju daman, dan dia sholat pada waktu sampai darahnya mengalir dari badannya.
Darah mengalir mengenai luka badannya kan? Tapi sahabat ini tidak membatalkan sholatnya. Dipahami, oh kalau begitu berarti darah itu gak najis. Karena kalau najis mengenai badannya, batal sholatnya kan harus wudu dulu. Nah, di sini Pak. Ya. Hadis inilah yang dijadikan oleh sebagian para ulama. Oh, kalau begitu apa? Tidak najis. Dalam hadis yang lain, wa fi hadisi maqtali Umar bin Khattab, kisah tentang terbunuhnya Umar bin Khattab. Bapak Ibu, kita tahu Umar bin Khattab itu dia matinya itu berawal ketika dia sedang sholat kan Pak? Sholat subuh. Sholat subuh kemudian ditusuk dari belakang oleh seorang orang Persia, gitu kan. Shalla Umar, dan Umar sholat, wajuruhu yas'abu daman, sementara lukanya itu mengeluarkan darah, dan Umar tidak membatalkan. Ada lagi kisah siapa? Fi kisati mauti Sa'ad bin Mu'ad, kisah tentang wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Aisyah menceritakan, lamma usiba Sa'ad bin Mu'ad yauma Khandaq, suatu ketika Sa'ad bin Mu'ad luka karena dia terpanah pelipisnya setelah perang Khandaq. Romahu rajulun, ada seorang kafir Quraisy itu memanah pelipisnya Pak. Fadaraba lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymah. Setelah itu, selesai pulang perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan untuknya khaymah. Khaymah itu tenda. Di mana? Fil masjid, di masjid. Jadi dulu Bapak Ibu, di zaman Nabi masjid itu ternyata multifungsi Bapak Ibu. Bukan hanya sebagai tempat sholat saja. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang luka dari peperangan, itu dirawatnya di masjid dan dibikin tenda. Nah, tapi masjid dulu zaman Nabi jangan disamakan dengan masjid kita sekarang Pak. Kalau sekarang kan pakai permadani, pakai karpet, pakai apa? Ubin. Dulu masjid zaman Nabi ya tanah saja, paling kerikil kan itu kan. Tapi dibuat tenda. Untuk apa? Liya'uduhu min qarib, agar supaya sahabat-sahabat yang lain bisa menjenguknya dekat, memudahkan menjenguknya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Fa bainama huwa dzata lailah, suatu ketika di malam hari, ittafajjar kalmuhu, itu tiba-tiba tafajjar itu memuncrat darahnya Bapak Ibu. Ya. Dari lukanya itu, hatta dakhala khobaan ila janbi, sampai darahnya itu apa? Mengalir dan memuncrat di tendanya itu. Faqalu, maka mereka berkata, ya ahla khoba, ma hadzal ladzi yatina min qablikum. Ada apa ini? Apa yang memancar gitu kan? Apa yang terjadi di tenda kalian ini? Panazaru, maka mereka menyaksikan, melihatnya apa? Faida Sa'ad qadin fajaro kalmuhu, maka pada waktu itu Sa'ad ya dari pelipisnya itu memancar, memuncrat darahnya, dan pada waktu itulah Sa'ad wafat. Disimpulkan oleh para ulama, walam yarid anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bisabil ma, ketika darah memancar, memuncrat dan jatuh ke mana? Ke lantai, ke tanah, Rasulullah tidak memerintahkan untuk membasuhnya, membersihkannya. Padahal ketika ada seorang Arab Badui kencing di sudut, Rasulullah segera ngambil air suruh dikasih. Kalau seandainya pada waktu itu darah yang keluar itu najis, Rasulullah nggak bakal membiarkan begitu saja. Itu kata para ulama. Ya. Nah, tapi kemudian Bapak Ibu, terus bagaimana dan kenapa
para ulama kemudian mayoritas menganggap itu najis. Nah, mereka mengatakan darah yang keluar, yang nempel di badan kita najis karena disamakan dengan darah haid. Disamakan. Oh kan perempuan juga keluar darah najis. Kalau seandainya darah dari perempuan juga keluar dari badan kemudian dianggap najis, maka darah yang keluar di badan kita apapun itu maka najis juga. Tapi sekali lagi kata para ulama, oh tidak bisa dibedakan. Beda antara darah perempuan haid dengan darah luka. Nah, Bapak Ibu, apapun itu, tapi begitulah para ulama dulu berbeda pendapat. Nah, terus gimana kita? Ya udah, kalau kita sebisa mungkin memang kalau ada darah ya basuhlah, Bapak Ibu kan itu kan. Tapi seandainya itu terjadi karena luka, sesuatu yang tidak mungkin terhindar dari itu. Bapak misalkan luka kemudian nempel darah dan itu gak mungkin dibasuh, karena kalau dibasuh satu menyebabkan lukanya semakin lama sembuh misalkan, maka tidak apa. Apalagi kalau seandainya darahnya cuma sedikit, darah nyamuk kan gitu ya, maaf, dimaafkan insya Allah. Itu Pak. Nah. Kemudian yang ketiga, damulah lihayawanin ma'kulul lahm. Darah hewan yang hewan itu halal dagingnya untuk kita makan. Apa hukumnya? Wal qaulu fihi kal qaum fi damil adami min jihati adami dalil ala najasah. Nah, hukum terkait dengan darah hewan yang hewan itu halal untuk kita konsumsi di dalam kitab ini disebutkan persis seperti hukumnya darah manusia juga. Apa? Tidak ada dalil yang qat'i, yang pasti, yang jelas kenajisannya. Haram untuk diminum, dimakan, tapi bukan berarti kemudian najis. Itu menurut sebagian para ulama. Sehingga kayak kemarin Bapak Ibu, atau habis nyembelih ayam kadang-kadang misalkan itu kan masih nempel ada darah di tangan kita, maka menurut ulama mutaakhirin itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, lebih hati-hati lebih bagus. Jumhur ulama lebih hati-hati. Bersihkan, jangan sampai ada nempel di badan kita. Kenapa? Keumuman ayat yang tadi, daman maspuhan, darah yang mengalir itu, ya. Kemudian Bapak Ibu, hal qai'ul adami najasun, apakah muntah, sekarang muntah Pak, muntah manusia, muntah yang keluar itu najis atau tidak? Maka dalam kitab ini disebutkan wa qad taqaddama miraran annal asla fil jami'il asya' at-taharah. Tadi sudah disebutkan kaidahnya, hukum asal sesuatu itu suci. Kecuali ada dalil yang menegaskan bahwa itu najis. Maka terkait dengan muntah manusia, wal qai'u wa nahuhu min hadal qabil falam yasih fihi ma yunkiluhu anit taharah al asliyah. Termasuk juga masalah hukum muntah, sebagaimana juga hukum darah tadi, ya, tidak ada yang menjelaskan tentang kenajisannya secara khusus, ya. Hanya saja ada dalil yang mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qa'a, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu muntah, keluar muntah ya. Habis keluar muntah, fa'abtara fatawaddo'a. Kemudian dia aftara itu dia berbuka, ini kemungkinan dia lagi puasa. Makanya dalam bab puasa Ramadan sudah kita bahas bahwa keluar muntah itu ada dua pendapat juga. Kalau keluarnya sendiri bukan karena unsur kesengajaan nggak batal, tapi kalau keluarnya disengaja supaya dia muntah
Para ulama mengatakan batal. Nah, salah satu hadis yang dipakai itu adalah itu. Kemudian apa? Fatawaddoa. Kemudian Rasulullah berwudu. Nah, sebagian para ulama ada yang menjemurkan, oh kalau begitu berarti muntah itu adalah najis. Buktinya apa? Nabi ketika mau sholat, ketika keluar muntah, wudu dulu, gitu. Ya. Nah, ini yang dijadikan oleh para ulama. Kalau masalah ibadah, ya, memang khususnya mazhab Syafi'i itu lebih mengambil pendapat yang hati-hati, Pak. Selama kita memang bisa membersihkan darah tadi yang menempel, ya, atau muntah misalkan ketika kita mengalaminya, selama kita bisa udah berwudu, bersihkan, kan itu ya, seperti itu. Kecuali dalam kondisi-kondisi apa, Pak? Darurat, seperti itu. Itu lain masalahnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ma hukmu ifrazatil lati takhruju min farajil mar'ah wa ma yusamma bi rutubatil farjil mar'ah. Nah, ini khusus buat wanita Bapak Ibu. Buat wanita, ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, walaupun ini pembahasan agak sedikit pribadi, tapi saya rasa ini bisa ibu-ibu mengalaminya tapi tidak tahu hukumnya. Ternyata dalam kitab ini disebutkan juga Bapak Ibu, lil ulama fi rutubati farjil mar'ah mazhaban. Para ulama terkait dengan rutubatil farjil mar'ah mazhaban. Rutubatil farja itu, maaf ya, cairan yang keluar dari kemaluan wanita. Terjemahannya itulah. Bukan sperma. Kalau sperma kan adanya di laki-laki ya. Ya, kalau di laki-laki juga ada madhi, mungkin sejenis seperti itu, maka perempuan juga sama. Ini hukumnya apa? Ya, hukumnya apa? Kalau darah haid sudah jelas. Ya. Nah, pendapat yang pertama, annahu najasun. Itu najis juga Bapak Ibu. Li'annahu fil farajil la yakhluqu minhul walad. Asbahal madhi. Jadi kalau boleh disamakan, dikiaskan, itu disamakan dengan madhi. Kita sepakat kemarin ya, kalau sperma itu masih khilafiyah juga. Ada sebagian para ulama yang mengatakan itu tidak najis. Mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan itu tidak najis. Tapi mayoritas para ulama mengatakan najis. Dalilnya sudah kita bahas. Ya. Sebab ada perbedaan itu karena ada dua hadis yang menjelaskan tentang Aisyah di saat membersihkan sperma Nabi yang nempel di kainnya. Yang pertama dengan cara membasuhnya dengan air, yang kedua dengan mengerik. Nah, pemahaman para ulama ketika membaca hadis Nabi terkait dengan Aisyah membersihkan bekas sperma Nabi yang nempel di kainnya dengan mencucinya dengan air, menunjukkan oh itu najis. Buktinya apa? Dibersihkan dengan air. Tapi kemudian ketika ada hadis bahwa Aisyah cukup mengeriknya, oh ini enggak najis, gitu kan. Ya. Nah, itu tentang sperma. Tapi kalau madhi sepakat bahwa itu najis. Nah, permasalahannya perempuan ketika ada cairan dari perempuan ini hukumnya apa? Kalau sperma kan adanya di laki-laki. Kalau perempuan nggak ada sperma kan itu kan. Tapi cairan yang sebagaimana si laki-laki juga keluar madhi, perempuan juga sama. Nah, kalau madhi itu adalah najis, maka berarti yang keluar dari perempuan juga najis. Apa dalilnya? Nah, Bapak Ibu. Hadisnya adalah Aro'aita Sa'ala Utsman bin Affan, ada seorang sahabat datang ya. Oh maaf.
Zaid bin Khalid, seorang sahabat, datang kepada sahabat Utsman bin Affan. Bertanya, wahai Utsman, ara'aita idza jama'al rajul imra'atahu falam yumni? Qala Utsman, yatawadda kama yatawadda lis-salati wa yaghsal zakarahu. Ya. Kemudian hadis yang kedua, ya Rasulullah, idza jama'ar rajulul mar'ah falam yunzil, qala yughsal ma masul mar'ah minhu tsumma yatawadda wa yusalli. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kenajisannya itu dipahami oleh para ulama berdasarkan hadis, ya, Zaid bin Khalid bertanya kepada Utsman bin Affan, dan jawaban Utsman bin Affan terkait dengan cairan dari lak perempuan itu disamakan dengan madhi. Apa? Ara'aita, wahai Utsman bin Affan, apa sih pendapatmu? Idza jama'ar rajulu, apabila seorang laki-laki, seorang suami berhubungan dengan istrinya, falam yumni, ya, tapi tidak sampai keluar sperma. Apa hukumnya? Qala Utsman. Utsman berkata, yatawadda kama yatawadda lis-salat. Nah, kalau tidak keluar sperma, yatawadda, berwudu sebagaimana dia berwudu ketika dia mau salat. Wa yughsal zakarahu. Kemudian apa? Cucilah zakarnya. Qala Utsman. Kemudian Utsman berkata, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadis Abi Ka'ab annahu qala, dan hadis dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza jama'ar rajul mar'ah falam yunzil. Wahai Rasulullah, apabila seorang laki-laki jima dengan seorang istrinya, falam yunzil, kemudian tidak sampai keluar, maksudnya keluar sperma, qala yugsal, maka cucilah ma massal mar'ah minhu tsumma yatawadda wa yusalli. Ya, apa yang membuat engkau bersentuhan dengan perempuan itu, kemudian dia berwudu dan kemudian dia salat. Maka dipahami oleh para ulama, fa amrun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ghusli ma usiba min farajil mar'ah dalilun ala najasati rutubatil mar'ah. Jadi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk membasuh, untuk mencuci apapun yang mengenai disebabkan karena dia berhubungan dengan perempuan itu, dalilun, itu menunjukkan ala najasati rutubatil mar'ah. Itu menunjukkan bahwa cairan yang dari perempuan juga hukumannya najis. Ya. Nah, itu sebagian para ulama mengatakan bahwa itu najis. Tapi sebagian lagi adalah mengatakan itu tidak najis. Ya. Tidak najis. Jadi memang terjadi khilafiyah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu hal-hal yang terkait dengan khilafiyah, perbedaan para ulama, diperdebatkan. Ya, terjadi perselisihan. Nah, karena ini terjadi perselisihan, berarti kita harus memahaminya kalau seandainya di masyarakat kita ada pendapat itu. Ya. Jangan diperdebatkan, jangan kemudian hanya gara perbedaan itu kemudian terjadi perselisihan. Ya. Tetapi yang kita harus lakukan adalah apa? Memahami bahwa ternyata ada pendapat lain yang berbeda. Nah, kita mau ikut pendapat yang mana? Kan gitu ya. Kita mau ikuti pendapat yang mana? Nah, monggo, terserah sebenarnya. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian kita, maka ambil yang lebih hati-hati. Dan pendapat yang kita ambil, pendapat yang jumhurul ulama, yang mayoritas para ulama, Pak.
Ya biasanya kalau saya itu dalam melihat adanya perbedaan fikih, lihat ini pendapat yang jumhur yang mana, pendapat yang minoritas yang mana. Biasanya pendapat yang jumhur itu lebih hati-hatilah gitu kan, lebih kuat. Persis seperti ada dua pendapat atau ketika ada musyawarah, ya misalkan yang mayoritas pendapat A, yang minoritas pendapat B. Nah biasanya pendapat yang mayoritas itu dipikirkan oleh orang yang dengan jumlah yang banyak, seperti itu. Tapi sebenarnya ini pilihan, karena masalah ijtihad. Ya, ketika ada seorang berpendapat dalam masalah urusan ijtihad, tidak bisa memaksakan pendapat orang lain. Seperti itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan kaifiyatut tathhir li anwa'in najasah allati waradan nasu bayaniha, tentang bagaimana cara membersihkan benda-benda yang kita sepakati itu sudah benar-benar najis, ya, berdasarkan teks atau hadis yang memang disebutkan langsung oleh Rasulullah. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas pembahasan selanjutnya. Ya, misalkan bagaimana kalau seandainya seorang mendapatkan di sandalnya ada benda najisnya. Gimana caranya? Ada hadis Nabi mengajarkan kepada kita. Bagaimana kalau seandainya ada air liur anjing kena di bejana, kan itu kan? Nah, apa kata Nabi? Seperti itu. Terus bagaimana kalau seandainya ada najis-najis yang lain yang memang kita harus bersihkannya sesuai dengan apa yang Nabi telah contohkan. Itu yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, demikian sementara terkait dengan khilafiyah di kalangan para ulama. Berarti kita bahas barusan cuma 3 ya. Pertama tentang apa, Pak? Darah. Kemudian yang kedua tentang apa? Muntah, kan itu kan. Kemudian yang ketiga tentang cairan dari yang keluar dari wanita selain sperma, kan itu ya. Dan semuanya sekali lagi itu masalah khilafiyah, karena tidak disepakati oleh para ulama. Nah, mana yang kita pilih, yang kita ikuti, maka di sini tidak ada keharusan satu yang kita ambil, karena ini masalah ijtihad di kalangan para ulama. Kalau seandainya pendapat para ulama itu satunya benar, memang sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Nabi, maka kata Nabi, idza ijtahadal hakimu, apabila seorang hakim, seorang ulama dengan kapasitas keilmuannya, dia sudah mengambil suatu pendapat dengan mencurahkan segala kemampuannya, ilmu yang dia miliki, analisa yang dia lakukan ternyata benar, falahu ajroni, dapat dua pahala. Ya, fa'in ata'a, tapi kalau dia salah, ternyata salah milih, nggak dosa gitu kan. Dia satu pendapat dapat pahalanya. Kenapa? Dia sudah berusaha mencari di antara sekian dua pendapat ini yang dianggap benar, tapi salah juga, tidak seperti yang diinginkan sesungguhnya. Karena nggak mungkin suatu kebenaran itu ada dua, kan gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, karena dalil dari Nabi tidak jelas, tidak pasti, kemudian melahirkan penafsiran yang berbeda, maka sangat mungkin ada terjadi perbedaan itu. Nah, dalam agama Islam itu dalam masalah urusan ijtihad itu diperbolehkan untuk berbeda. Tapi kalau ada masalah yang sudah qot'i, yang sudah dalilnya jelas, nggak boleh berbeda. Contoh Bapak Ibu, saya berpendapat darah haid itu bersih, nggak bisa kan itu kan? Menurut saya darah haid itu bersih, nggak bisa, dalilnya jelas, kata Nabi. Ya. Misalkan, kemudian apa lagi? Saya berijtihad, sekarang itu daging babi itu jadi halal, nggak bisa kan itu kan? Sudah jelas haram. Seperti itu. Nah, ada masalah-masalah yang Nabi tidak menjelaskannya. Seperti itu. Kalaupun ada, itu
kalimatnya global, mujmal kalau istilah umum gitu kan. Butuh penjelasan apa maksudnya. Seperti tadi tentang arak. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajlam rijsun min amali syaiton. Innamal khamru maksudnya arak, judi, wal ansab berhala, wal ajlam dan mengundi nasib, rijsun kotor, min amali syaiton perbuatan dari setan kan. Fajtanibuhu tinggalkanlah. Nih rijsun di sini kotor atau najis atau berdosa. Ternyata dalam ayat yang berbeda rijsun itu ada artinya apa? Berdosa. Ya. Ada lagi apa? Azab dari Allah, murka dari Allah. Oh, kalau begitu berarti yang rijsun itu adalah perbuatannya ini kan itu. Perbuatan judi, perbuatan minum khamr, ya, menyembah berhala. Lah bendanya sendiri yang disembah-sembah kan cuma batu ya kan? Batu yang dibuat patung seperti itu. Kan sebagaimana tanah, sebagaimana juga pasir gitu kan. Kan enggak najis seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, hal-hal semacam ini akan senantiasa selalu ada dalam masalah fikih. Makanya kalau masalah fikih itu syarat dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kecuali yang pasti, yang qat'i dan tidak ada potensi untuk ditafsirkan dengan tafsiran yang lain. Tidak boleh berbeda pendapat. Ijma. Nah, kalau sudah ijma, sudah sepakat, udah. Sudah tidak boleh ada perbedaan lagi. Nah, Bapak Ibu, demikian saya rasa di malam hari ini. Insya Allah pembahasan selanjutnya tentang kaifiyah, cara bagaimana kita membersihkan dari najis. Sesuai dengan apa? Nas atau teks hadis Nabi yang sampai kepada kita. Cara kita bersuci ketika kita tidak mendapatkan air, kita buang air kecil, buang air besar. Nah, Nabi mencontohkan istinjmar dengan 3 batu misalkan itu kan. Dan kalau kencing itu gimana caranya? Berdiri, duduk, jongkok. Nah, Nabi mencontohkan kepada kita. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan kulit yang itu kulit bangkai binatang, boleh gak kita bersihkan? Boleh gak kita pakai buat jadikan fasilitas sarana kita untuk sholat misalkan? Nah, caranya gimana? Akan kita bahas pada pembahasan yang akan datang. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kalau seandainya ada tikus jatuh ke air misalkan itu kan? Atau ada benda najis yang jatuh kepada makanan. Nah, gimana caranya agar supaya makanan itu bisa menjadi halal untuk kita konsumsi? Ternyata Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu yang akan kita bahas pada pekan yang akan datang. Dan untuk malam hari ini saya rasa cukup 3 pembahasan saja. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dialog, bertanya ya seputar tentang bab taharah. Kalau seandainya masih ada yang perlu didiskusikan. Demikian. Alhamdulillah 1 jam sudah kita lalui. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.